Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Calon guru profesional tahun 2024 tahap 3. Video ini khusus untuk tahap 3 yang sebentar lagi akan ujian, yang mana ujiannya terdiri dari 3 bagian ya. Ada ujian UKIN, ada kemudian refleksi studi kasus, dan ada PCK. Tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi, silahkan Bapak Ibu subscribe dan share ke sosial media Bapak Ibu guru. Semoga video ini memberi banyak manfaat dan pencerahan bagi guru-guru yang sedang berjuang di piloting tahap 3. Baik, terima kasih sudah subscribe dan share Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan soal-soal, bisa chat saya di nomor ini. Kemudian refleksi studi kasus juga, silahkan chat saya di WhatsApp yang ada tertera di sini ya. Insyaallah itu aman, itu nomor saya kalau dalam video. Kemudian di deskripsi video juga itu nomor saya. Sebelum lanjut lebih jauh membahas mengenai tidak adanya lagi remedial studi kasus, saya ingin Bapak Ibu tonton dulu video cuplikan video berikut dari dosen penguji langsung ya. Saya juga kurang tahu dia dosen penguji di mana, tapi ini sangat masuk akal dan memang seperti itu. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG Piloting 2. Alhamdulillah hari ini semua penilaian UKIN ya Bapak Ibu, video, modul ajar, studi kasus sudah selesai semua ya. Saya kemarin sempat agak tertegun ya, kenapa Bapak Ibu peserta PPG Piloting 2 itu tidak diberikan kesempatan remedi studi kasusnya bagi Bapak Ibu yang belum sempat menjawab ya 4 soal sekaligus itu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, sekarang tinggal Bapak Ibu banyak-banyak berdoa karena tinggal satu lagi, yaitu kegiatan rapat koordinasi kelulusan Bapak Ibu ya, yang piloting 2. Siapa tahu di rapat koordinasi nanti para pemangku kepentingan akan memberikan poin, mungkin poin umur ya Bapak Ibu, poin kepada penambahan poin ya kepada Bapak Ibu yang akan pensiun. Nah mungkin dan banyak lagi kemudahan agar Bapak Ibu lulus di periode ini. Berdoa saja Bapak Ibu ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah menyimak videonya dengan seksama. Itu saya ambil di Facebook ya. Saya ambil di Facebook. Bagi teman-teman yang ingin follow Facebook saya, silahkan follow. Nama Facebook saya Puang Dani Albustan, ada di sini juga saya cantumkan. Siapa tahu Bapak Ibu ingin follow keseharian saya seperti apa. Nah, di situ dosen mengatakan bahwa banyak-banyak berdoa saja. Semoga rapat koordinasi kelulusan nanti itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Mau dilihat dari umur, dari berapa tahun lagi pensiun, dan sebagainya. Nah, saya tidak mau adanya video ini. Dengan pembuatan video ini, saya tidak mau Bapak Ibu masuk di kategori itu ya, kategori yang bakal diluluskan atau tidak. Yang saya mau Bapak Ibu, khususnya penonton channel ini, itu lurus-lurus saja, mulus-mulus saja, tanpa harus dirapatkan, tanpa harus dipertimbangkan umurnya, tanpa harus dipertimbangkan ini dan itunya. Seperti itu, kita harus hindari itu ya Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Yang pertama, videonya tidak sesuai ketentuan, RPP-nya tidak sesuai ketentuan atau modul ajarnya, asal ada saja. Studi kasus tidak sesuai dengan ketentuan. Jawab soalnya pada saat UKPPG juga rendah, di bawah standar apa yang bisa diandalkan Bapak Ibu. Padahal ketiga bagian ini itu saling berkaitan, nilainya saling berkaitan. Itu nanti digabung, yang 3 ini digabung menjadi satu, akhirnya jadilah nilai kelulusan ya. Di situ begitu
aturan mainnya Bapak Ibu. Jadi nilai UKIN, nilai studi kasus, nilai UKPPG itu saling melengkapi, saling menutupi. Kadang kalau UKIN-nya bagus, itu bisa mengangkat pada saat UKPPG-nya itu nilainya kurang. Dan bisa mengangkat pada saat studi kasusnya kurang. Jadi ini bisa saling mengangkat nilainya. Nah, sebenarnya gampang kalau menurut saya ya. Kita tinggal tidak perlu terlalu mewah, tidak perlu terlalu wah ya. Tidak perlu menjawab soal UKPPG itu 100, tidak perlu. Tidak perlu juga studi kasusnya itu perfect sekali. Pokoknya nilainya 100, tidak perlu. Tapi sebaiknya kalau bisa. Kemudian tidak perlu juga perangkat pembelajaran UKIN, video UKIN itu sempurna. Tidak perlu juga. Yang perlu adalah kita sudah memenuhi standar, memenuhi kriteria. Anggaplah seperti ini. Anggaplah di UKIN nilai kita sudah memenuhi standar 70, sudah. Kemudian di studi kasus juga tidak buruk-buruk amat, sudah bisa dianggap lulus. Kemudian di UKPPG anggap saja PCK-nya 13, itu sudah dianggap lulus. Kalau dibantu dengan nilai pengembangan dirinya, SJT-nya. Kan ada SJT di situ Bapak Ibu, 15 nomor. Ya. Kalau SJT-nya benar 20, itu kan sudah lumayan. Sudah dapat nilai maksimal, itu sudah lumayan. Jadi standar-standar saja, tapi semuanya tercover. Maksudnya nilai UKPPG-nya bagus, nilai studi kasusnya bagus, memenuhi standar ya, tidak perlu sempurna. Semuanya memenuhi standar, itu bisa lulus Bapak Ibu kalau semuanya digabung. Atau kalau memang salah satunya tidak terpenuhi, dia bisa maksimal di UKIN misalnya, bisa maksimal saat ujian misalnya. Nah, seperti itu. Nah, di masalah studi kasus ini yang jadi polemik adalah tidak ada lagi remedial di tahap 2. Ini yang tahap 2 semuanya pada senang, pada loncat-loncat, yes. Tidak ada lagi remedial studi kasus di tahap 2. Jangan jumawa dulu Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Ini justru malah berbahaya kalau tidak ada remedial. Kita kan guru, kita paham apa itu remedial. Remedial itu adalah perbaikan nilai dari yang tidak memenuhi KKM, nilai KKM, supaya bisa diperbaiki di remedial agar bisa memenuhi nilai KKM. Kenapa justru malah senang pada saat tidak ada remedial studi kasus ini? Nah, katanya bakal dibantu oleh kampus, Ya kalau dibantu alhamdulillah, tapi kalau sesuai dengan nilai yang dikasih, gimana coba Bapak Ibu? Misalnya, studi kasus Bapak Ibu itu tidak lengkap, baru di tantangan saja atau di masalah saja, belum ada upayanya, belum ada hasilnya, belum ada pengalaman berharganya, baru 1. Nah, itu mau dikasih nilai apa? Kemudian atau baru 2, baru di tantangan, baru di upaya, hasil dan pengalaman berharga tidak ada. Itu bisa apa Bapak Ibu? Mana mungkin dikasih nilai standar kalau keempat poin itu tidak terpenuhi? Ya kan yang diminta di situ adalah 4 poin terpenuhi. Ada tantangan, ada upaya menyelesaikan tantangan itu, ada hasil, ada pengalaman berharga. Nah, itu kalau untuk memenuhi standar itu sebenarnya tidak perlu sempurna. Cukup ada 4 poin ini, itu sudah cukup. Sudah saya katakan sudah bisa lulus tanpa harus dirapatkan, tanpa harus ini ditandai, oh ini ditandai dan itu ditandai, ini bagaimana kelulusannya. Saya yakin kalau sudah memenuhi 4 kriteria itu, ya minimal nilai standar, ada tantangannya, ada upayanya, ada hasil, pengalaman berharga, itu sudah saya anggap sudah aman. Nah, yang perlu Bapak Ibu usahakan sekarang di studi kasus, usahakan itu ada keempat
poin itu ya. Cuman yang banyak terjadi di lapangan, mereka hanya ambil dari internet, tidak disesuaikan dengan masalahnya. Terbukti ya, sangat terasa di tahap 3 kurang yang bertanya mengenai studi kasus. Padahal tidak ada remedial. Kalau nilai Bapak Ibu 2 ya 2 saja. Tidak ada remedial. Beda dengan remedial, padahal remedial enak sekali. Remedial itu tanpa diawasi, bisa diketik langsung. Bisa tanpa perlu dihafal kalau misal tidak bisa hafal. Bisa suruh orang ketikkan kalau tidak lincah mengetik 30 menit itu. Enak kan? Nah, nilainya bisa bagus, bisa standar. Sekarang tidak. Kalau ya 2 ya 2 nilainya. Tidak ada remedial. Jadi jangan senang dulu dengan tidak adanya remedial. Kembali ke copy paste tadi, usahakan Bapak Ibu modif ya. Bayangkan 190.000 yang ambil itu, kemudian tanpa mengedit, sama semua studi kasusnya. Jadi usahakan sesuaikan dengan masalahnya Ibu. Itu saja, tidak perlu sempurna sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi ini harap diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan subscriber saya, penonton saya lurus, mulus, dan menerima gelar GR beberapa hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat, bisa mencerahkan Bapak Ibu guru meskipun agak mutar-mutar. Tapi insya Allah akan bermanfaat. Demikian, bagi yang ingin pesan soal dan studi kasus, silahkan Bapak Ibu chat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.